Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran ketiga. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Apakah sistem tanam paksa itu? Apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak pemaparan berikut. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. Yang ke-1, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan apabila jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat semakin menderita. Wabah penyakit merajalela. Bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar.
Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia, karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan atau edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi. Yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Tahukah kamu reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial? Menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan, rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan-perlawanan terhadap Portugis diantaranya adalah Sultan Ali Mugayyad Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Perlawanan berikutnya dilakukan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah yang berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Perlawanan terhadap Portugis juga dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-kelamaan, rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah, yaitu putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574,
benteng Portugis dapat direbut. Kemudian, Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor Timur sampai tahun 1975. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Berikut beberapa contoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pattimura dari Maluku, Sisinga Mangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Silas Papare dari Papua. Perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah banyak mengalami kegagalan. Salah satu sebabnya adalah perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan dan secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, perlawanan itu tidak akan kuat dan mudah diadu domba oleh penjajah. Negara kita sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dahulu kala. Tahukah kamu keragaman sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa kita? Yuk kita cari tahu keragaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, misalkan kepercayaan, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan. Benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Faktor keturunan di Indonesia ditentukan oleh ras. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut. Kelompok ras Papua Melanesoid terdapat di Papua, Pulau Aru, Pulau Kai. Kelompok ras Negroid antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Kelompok ras Wedoid antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Puhu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, ras Proto-Melayu atau Melayu Tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Yang kedua, di samping kelompok ras di atas,
Masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok warga keturunan Cina, yaitu ras Mongoloid, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya, yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasialisme. Suku di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa atau etnis. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, dan suku Batak. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan suku Jawa. Perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya, perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan masing-masing. Sekarang kita akan belajar prisma segitiga. Perhatikan gambar berikut. Prisma segitiga dapat diperoleh dari balok atau kubus yang dipotong menjadi dua pada bidang diagonalnya. Volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan volume prisma segitiga adalah setengah dari volume balok. Jika kita tulis, volume prisma segitiga sama dengan setengah dikali panjang kali lebar kali tinggi. Yaitu, karena alasnya berbentuk segitiga, maka volumenya luas segitiga dikali tinggi. Sehingga kita tulis luas alas kali tinggi. Jadi, volume prisma segitiga adalah luas alas dikalikan tinggi prisma. Luas alas berbentuk segitiga, sehingga dapat ditulis dengan luas segitiga alas dikalikan tinggi prisma. Jika kita tulis, volume prisma segitiga sama dengan luas alas dikali tinggi, yang mana Pi prisma segitiga adalah volume prisma segitiga. L alas adalah luas alas prisma yang berbentuk segitiga, dan T adalah tinggi prisma. Contoh, perhatikan gambar berikut. Hitunglah volume prisma segitiga berikut ini. Untuk memudahkan penyelesaiannya, kita uraikan terlebih dahulu. Diketahui alas segitiga 6 cm, tinggi segitiga 4 cm, dan tinggi prisma segitiga 15 cm. Ditanyakan, hitunglah volume prisma segitiga. Jawab. Untuk menjawab soal tersebut, kamu tulis terlebih dahulu rumus volume prisma segitiga, yaitu Pi prisma segitiga sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk segitiga, kita masukkan
Alas dikali tinggi dibagi 2 dikali tinggi. Lalu kita substitusikan. 6 dikali 4 dibagi 2 dikali 15. Hati-hati ketika kamu mensubstitusikan ke dalam rumus, jangan sampai tertukar antara tinggi segitiga dengan tinggi prisma segitiga. 6 dikali 4 dibagi 2 hasilnya yaitu 12. Jadi 12 dikali 15 hasilnya adalah 180. Jadi volume prisma segitiga di atas adalah 180 cm3. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.